tapi malah tambah lantang pengakuannya sebagai cucu Nabi. Nggak malu, kita juga nggak habis pikir itu. Yang lebih ekstrim lagi, Ketua Robitoh selalu mempromosikan Habaib Alwi sebagai cucu Nabi, tapi menyebut nama hewan anggota kebun binatang disebut-sebut, dinisbahkan pada para kiai. Banyak yang secara publik mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan tidak malu. Lebih membuat publik tercengang ketika menyaksikan para habaib Alwi yang dengan terang-terangan memamerkan buku nasab. Dan memamerkan dirinya sebagai cucu Nabi, bahkan membawa-bawa darahnya di hadapan publik sebagai darah Nabi, darah yang mengalir dari darah Nabi. Lebih ekstrim lagi, tidak malu menampakkan sikap perbuatan yang kontra risalah, mengaku cucu Nabi. Ini kan jadi persoalan. Memang berbuat jelek, mengatasnamakan orang tua, masyarakat Jawa, berbuat jelek, mengatasnamakan orang tua, itu aja malu, meskipun nggak ada hubungannya dengan Nabi. Para santri, Gus, Kiai berbuat yang tidak benar, membawa-bawa nama orang tua, itu betul-betul malu, padahal tidak ngaku sebagai cucu Nabi. Hanya menggunakan nama orang tua, berbuat jelek menggunakan nama orang tua, itu malu. Ini ada orang mengaku cucu Nabi, berbuat yang tidak baik, merugikan masyarakat, kok tidak malu? Coba di Indonesia ini, di Nusantara ini, itu loh, maling-maling itu, kalau disebut nama orang tuanya, mereka nggak mau. Tidak mau dihubung-hubungkan antara perbuatannya mencuri, antara perbuatan jahatnya itu dihubung-hubungkan dengan orang tua. Di Indonesia ini, ada orang mabuk, dihubung-hubungkan dengan orang tuanya, malu, marah. Nah, masyarakat kita itu masyarakat yang tidak mau membawa-bawa nama orang tua, padahal tidak ada hubungannya dengan Nabi, tidak ngait-ngaitkan dengan Nabi misalnya. Tapi ini ada orang, saya pernah lihat sosial media itu, sosok mengaku atas nama cucu Nabi, tapi melakukan sesuatu yang saya tidak nyaman untuk menyebutkan itu. Cuman pertanyaannya, kenapa tidak malu? Ini tanda tanya besar ini. Dan viral di pengadilan, di mana seorang hakim sebuah pemerintahan itu memiliki kualifikasi yang perlu diperhitungkan dalam hukum Islam. Di hadapan hakim,
yang notabene akan menjatuhkan palu, ketok palu atas perbuatannya yang salah, yang mengaku si cucu Nabi ini. Tapi malah tambah lantang pengakuannya sebagai cucu Nabi. Nggak malu. Kita juga nggak habis pikir itu. Yang lebih ekstrim lagi, Ketua Robitoh selalu mempromosikan Habaib Alwi sebagai cucu Nabi. Tapi menyebut nama hewan, anggota kebun binatang disebut-sebut, dinisbahkan pada para kiai-kiai. Oh, ini lebih ekstrim lagi ini. Pertanyaannya, kok tidak malu? Ini ada tanda tanya besar. Ini benar nggak cucu Nabi? Lah, akhirnya terbongkar semuanya dari beberapa sisi. Masih mengaku cucu Nabi. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuan semua. Masih tetap bertahan. Subhanallah. Yang lebih ironi lagi, sudah ketahuan, masih bertahan ngaku cucu Nabi. Masih membawa-bawa status cucu Nabi. Mengajak orang untuk perang, untuk ngasah celurit. Habib Rizik itu, Rizik Syihab itu. Menebar fitnah, adu domba. Mengatasnamakan cucu Nabi. Di Indonesia ini. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada para muhibbin atau siapapun yang masih fanatik terhadap nasab Habaib Alwi, yang masih meyakini terkonfirmasi sebagai nasab Nabi. Pertanyaan saya, tanggung jawab siapa munculnya fenomena Rizik Syihab itu? Berani nggak yang bila nasab Habaib Alwi itu mengingatkan Habib Rizik secara publik kalau perbuatannya itu tidak benar, memalukan Nabi? Tegur Bahar Smith itu, tegur Hanif Alatas itu yang memfitnah publik, adu domba publik. Tegur itu yang ngompori publik untuk tetap dalam komando Rizik Syihab yang penuh adu domba itu. Bagi pembela nasab Habaib Alwi yang nggak berani negur mereka ini secara publik, bertanggung jawab dunia akhirat. Berani membela nasab Habaib secara publik, harus berani mengingatkan Habaib secara publik. Buya Yahya berani membela nasab Habaib Alwi secara publik, harus berani menegur mereka ini secara publik. Jangan hanya negur dai-dai yang di luar Habaib Alwi, Buya Yahya. Habaib Alwi juga tegur itu. Siapapun yang membela nasab Habaib Alwi secara publik, maka dia juga punya kewajiban menegur Habaib Alwi yang adu domba, bikin huru-hara, bikin huak, kontra risalah, keluar dari teks risalah ajarannya, harus berani negur secara publik. Membela nasab Habaib Alwi secara publik harus berani menegur Habaib Alwi secara publik. Ketika Habib Alwi secara publik
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pembela nasab Habib Alwi memiliki konsekuensi yang sama. Jika pembelaannya itu secara publik, harus menegur secara publik. Jika tidak berani menegur secara publik, jangan melakukan pembelaan secara publik. Bertanggung jawab. Mempromosikan nasab Habib Alwi sama halnya memberikan pembenaran mereka untuk menggunakan status kenasabannya yang terkonfirmasi, yang diandekan terkonfirmasi ke Nabi. Dan ketika itu digunakan untuk legitimasi yang salah, berarti bertanggung jawab. Mengabsahkan, meyakini, atau mempromosikan nasab Habib Alwi, dan ketika itu dijadikan legitimasi untuk perbuatan kontrari salah dari Habib Alwi, maka siapapun dia yang mendukung nasab Habib Alwi bertanggung jawab atas munculnya moralitas-moralitas yang tidak baik di muka bumi ini. Pola-pola yang adu domba, fitnah. Siapapun yang mengabsahkan nasabnya ikut bertanggung jawab.